Ada orang yang berpikir kartu tarot ada isinya. Isinya apa? Halo teman-teman di seluruh Indonesia. Selamat jumpa lagi dengan saya Leonardo Rimba. Kali ini saya akan bicara tentang tarot. Apa itu kartu tarot? Banyak praktisi kartu tarot atau tarot reader sering dipanggil ke mall-mall untuk bacain tarot. Makin lama makin banyak yang belajar dan makin lama juga makin banyak yang suka. Tetapi orang-orang tuh sebetulnya mungkin juga bertanya-tanya, tarot tuh apaan sih? Apa itu benar-benar kartu buat beramal? Well, tarot berasal dari Eropa pada abad pertengahan. Total jumlahnya 78 kartu, 56 kartu arkana minor, 22 kartu arkana mayor. Arkana mayor artinya jalan spiritual. Ada 22 jalan spiritual yang dibuat berdasarkan 22 abjad kuno. Dan yang 56 adalah kartu-kartu tindakan, kartu-kartu biasa. Digunakan untuk bertanya. Untuk menjalani lagu spiritual juga bisa. Untuk bertanya, alternatif-alternatif yang ada juga bisa. Untuk meramal ini saya dalam tanda kutip. Saya berikan tanda kutip karena masa depan itu sifatnya plastik, masih bisa berubah. Kalau saya pakai kartu tarot ada yang bertanya, apakah masih bisa berubah? Ya masih bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Kalau orangnya berubah, masa depannya berubah. Kalau orangnya tetap sama, ya masa depan yang terlihat ya sama jadinya. Jadi jangan takut pakai kartu tarot untuk melihat alternatif-alternatif yang bisa diambil. Mungkin ada yang bertanya, kegunaan kartu tarot untuk identifikasi personalitas. Untuk bertanya, saya ini sebenarnya siapa? Itu kan pertanyaan, saya ini sebenarnya siapa? Kalau menggunakan teknik saya, Anda cukup ambil satu kartu. Anda ambil satu kartu, saya ambil satu kartu dari paling kiri dan paling kanan. Kemudian dari 3 kartu ini saya akan baca, Anda itu sebetulnya siapa? Tetapi teknik orang berbeda-beda. Bukan berarti apa yang saya lihat udah pasti benar. Enggak lah. Ini kan namanya antara subjektif, interpretasi, dan penghayatan. Jadi yang menentukan kriterianya itu apa? Kriterianya apakah itu bermanfaat? Apakah ketika Anda dibacakan kartu tarot, setelah selesai, apakah Anda bisa mengambil manfaatnya? Kalau ternyata ada manfaatnya, syukur Alhamdulillah. Itu berkat bagi Anda. Ya, jadi kriterianya apakah ada manfaatnya? Mungkin ada yang bilang, waduh, besar sekali saya dibantu oleh kartu tarot. Ada juga yang bilang, nggak ada apa-apanya. Well, terserah orangnya. Kita pejalan spiritual tidak pernah memaksakan satu jalan. Jalan spiritual itu 1001 macam. 1001 jalan. Mungkin 1.000.001 kali. Banyak sekali. Setiap orang bisa memilih jalannya sendiri. Kalau ternyata bermanfaat, silakan diteruskan. Kalau ternyata tidak, ya udah. Oke? Ada orang yang berpikir kartu tarot ada isinya. Isinya apa? Kalau saya bilang isinya ya materi. Kartu tarot terbuat dari kertas. Itu materi. Ya, pakai tinta itu materi. Tetapi energinya bukan dari kartu tarot, tetapi dari pikiran manusia. Dari pikiran saya dan dari pikiran orang yang bertanya. Kenapa sesuatu yang kita ramalkan baik bisa terjadi? Karena saya lihat, waduh, Anda berhasil nih tahun depan. Dia bilang amin. Tertutup jalan dan terjadi. Bukan gara-gara kartunya ajaib atau kartunya punya energi, enggak. Tetapi karena pikiran saya bertemu dengan pikiran penanya, diaminkan, jadilah. Makanya, kita aminkan yang baik-baik. Kalau tidak baik, kita bilang, harus berubah. Kalau tidak baik terlihat, dan orangnya tidak mau berubah, ya udah silakan. Karena tiap orang punya pilihan, hidupnya masing-masing. Kalau saya bilang, Anda harus berubah supaya yang jelek ini tidak terjadi. Orang yang tidak mau berubah, ya udah. Tapi kalau orangnya mau berubah, saya akan tunjukkan lagi bagaimana caranya berubah.
Begitu terus bertanya sampai selesai dan orangnya pulang dengan puas, punya pemikiran baru, punya energi baru. Dan energi bukan dari kartu, dari pikiran saya dan pikiran si penanya itu. Penafsiran yang paling sukar adalah, bagi saya, adalah satu pantangan. Satu pantangan. Kadang-kadang orang Indonesia ngeyel, nanya, kapan saya mati? Saya nggak mau jawab. Itu aja. Untuk apa dijawab? Siapa orang pasti mati. Tapi nanya kapan saya mati, itu kan konyol. Itu saya nggak mau jawab. Nah, kenapa? Karena itu adalah pertanyaan yang tidak serius. Kita menggunakan kartu tarot untuk hidup, bukan untuk mati. Untuk menjalani hidup, untuk bisa bertahan, untuk bisa maju, untuk bisa terbuka pemikirannya. Bukan untuk yang aneh-aneh, bukan untuk yang tidak keruan. Tapi sekali lagi, teknik saya bisa dipakai untuk bertanya apapun. Cuma saya nggak mau jawab kalau ada orang nanya, Mas Dewa kapan saya mati? Enggak, gue nggak mau jawab Konyol loh. Tarot reader yang muda-muda, silakan maju terus. Saya dulu seperti kalian juga praktek di mall-mall, dipanggil, dibayar per event, dibayar per jam, atau mungkin dibayar per reading. Setiap orang mungkin bayar 50.000, 100.000, 200, 300. Dulu saya seperti itu, nyari duit. Tetapi kan kita semuanya ada generasi per generasi. Saya sekarang termasuk tarot reader yang paling senior di Indonesia. Kenapa? Karena yang lebih senior dari saya, satu generasi di atas saya, Ibu Ani Sekarningsih. Ibu Ani Sekarningsih itu tante saya, sepupu dari ibu saya, itu sudah tidak ada. Dulu Ibu Ani Sekarningsih, pencipta tarot wayang, adalah tarot reader yang paling senior di Indonesia. Karena Ibu Ani sudah tidak ada, maka saya satu generasi di bawah Ibu Ani termasuk yang paling senior. Kalau yang paling senior masih mau turun-turun ke mall, bagaimana? Yang muda-muda. Ya, jadi kita lihat generasi dong. Silakan yang muda-muda maju terus. Ya, kesempatan Anda terbuka lebar. Ya, kalau saya dan mungkin teman-teman seangkatan saya yang sependapat, kami ini nggak mau turun lagi. Silakan yang muda-muda. Tapi bukan berarti tidak mau praktek. Kalau ketemu saya mau minta ditanyain, minta dibacain, boleh. Ya. Begitulah teman-teman, sekilas tentang tarot yang sudah saya tekuni selama 2004, 2003, mungkin 2003 ya. 17, 18, 19 tahun teman-teman. Ya nggak lama sih, tapi nggak cepet juga ya. Pengalaman saya, tarot itu bermanfaat kalau kita mau memanfaatkannya ya. Tapi kalau cuma dikumpulin karena kartunya bagus, yang jutaan juga ada harganya mahal-mahal ya. Ya nggak apa-apa. Kalau Anda punya banyak kartu tarot bagus-bagus, harganya juta-jutaan tapi nggak bisa baca, nggak apa-apa juga. Ada yang cuma punya kartu jelek ya, tuh kayak saya cuma satu kartu jelek, tapi bisa dipakai. Ya nggak apa-apa juga. Jadi ini semuanya adalah pilihan, kesukaan orang masing-masing, ya. Dan bukan berarti ada yang lebih top, ada yang lebih jelek. Enggak lah, semuanya sama. Kita jalan bareng-bareng kok, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Yang penting bisa belajar dan bisa menjadi lebih baik. Setelah Susan cocok, ya, saya akan tebarkan kartu tarotnya di sini, ya, berbentuk setengah kipas, ya. Kemudian Susan bisa bertanya apa aja. Kalau pertanyaannya umum, jawabannya umum. Kalau pertanyaannya khusus, jawabannya juga bisa khusus. Ya, setiap pertanyaan Susan ucapkan, kemudian cabut satu kartu. Gitu ya. Keberuntungan saya dari bulan ini hingga akhir tahun. Oke, Susan bertanya tentang keberuntungannya sampai akhir tahun, ya. Apakah beruntung? Kita lihat ya. Tek. Kelihatannya Susan selalu beruntung, Susan. Tetapi, aduh, Susan banyak pengeluarannya, banyak banget. Ya, banyak banget Susan. Ya, Susan selalu beruntung, memang selalu beruntung dari dulu. Tetapi pengeluarannya banyak sehingga harus memilah-milah, membagi-bagi. Ini ada anak yang muncul ya. Aduh, anaknya, perlu banyak kebutuhan. Betul. Ya, tetapi kita lihat dari luar, Susan selalu beruntung. Ya, dengan catatan pengeluarannya banyak, harus teliti ya Susan, supaya jangan makin bocor. Oke, pertanyaan kedua apa?